Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi panas. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa aja yang bisa menjadi sumber energi panas. Yang bisa menjadi sumber energi panas misal adalah semua benda yang menghasilkan panas. Nah, misalnya adalah apa ya? Api unggun misalnya. Api unggun. Lalu ada apa lagi? Ada setrika. Lalu ada McJijer. Ada apa lagi? Microwave, ya kan? Nah, setrika, McJijer dan microwave ini adalah sumber energi panas, di mana dia merubah energi listrik menjadi energi panas. Apalagi contohnya? Misalnya ada batu ya kan, ada dua batu yang saling digesekkan. Nah, ini bisa menghasilkan panas juga. Lalu, sumber energi panas di bumi ini, sumber utama ya kan, sumber panas di bumi apa? Nah, sumber panas di bumi ini teman-teman adalah matahari. Oke, jadi panas ini, energi panas ini bisa dipindahkan teman-teman. Kok bisa? Bisa. Misalnya ya, misal saya menuangkan air panas pada sebuah gelas. Nah, beberapa lama saya diamkan, maka air panas yang dituangkan di dalam gelas itu menjadi dingin. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena panas yang ada di air tersebut akan berpindah. Jadi panasnya akan keluar ke lingkungan. Nah, sehingga karena panasnya sudah berpindah ke lingkungan, maka air yang awalnya panas, yang semulanya panas menjadi dingin. Nah, berarti di sini panas tersebut bisa berpindah. Nah, perpindahan panas ini terbagi menjadi dua menurut prosesnya. Apa aja? Yang pertama melalui proses konduksi. Nah, maksud dari proses konduksi ini misalnya bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Ada sebuah panci yang saya panaskan, maka panas tersebut yang sebenarnya kan yang terkena api itu kan daerah sini doang. Nah, tapi karena panas itu bisa berpindah, maka panas tersebut akan terasa pada seluruh permukaan panci tersebut. Nah, perpindahan panas yang seperti ini disebut sebagai konduksi. Nah, maksudnya adalah perpindahan panas melalui zat perantara zat padat. Nah, ini adalah proses konduksi. Nah, perpindahan panas selanjutnya adalah melalui proses konveksi. Nah, contohnya proses perpindahan panas melalui proses konveksi ini adalah misal di sini ada api unggun, lalu di sini ada seseorang. Nah, seseorang ini pasti akan merasakan panas dari api unggun tersebut. Kok bisa seperti itu? Karena panas dari api unggun ini akan dipindahkan melalui udara yang ada di sekitarnya, akan bersirkulasi dengan udara yang ada di sekitarnya, sehingga orang yang berada di dekat api unggun ini akan merasakan panas dari api unggun tersebut. Sehingga dapat didefinisikan, proses konveksi ini adalah perpindahan panas melalui perantara zat cair atau zat udara. Nah, kalau di contoh ini melalui udara ya kan. Nah, itu perpindahan panas yang kedua. Lalu perpindahan panas yang ketiga, yang terakhir, melalui proses yang namanya radiasi. Nah, contohnya teman-teman, udah kita ketahui ya, sumber panas di bumi kita itu adalah matahari. Nah, matahari panasnya bisa sampai ke bumi. Padahal jarak matahari ke bumi itu sangat jauh.
ya kan? Tetapi panasnya bisa sampai ke bumi. Nah, itu contoh dari perpindahan panas melalui proses radiasi. Sehingga dapat dikatakan proses perpindahan panas radiasi ini adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara, karena matahari tidak memerlukan perantara apapun untuk menyalurkan atau meneruskan energi panasnya, sehingga energi panas tersebut dapat dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, itu adalah tentang sumber energi panas.